Tapi benarkah jika ketiadaan Anissa sejak 18 Oktober 2013 hanya semata-mata karena ingin rehat untuk fokus kuliah atau justru ada permasalahan lain yang tak bisa diselesaikan? Kita Anissa itu sekarang melanjutkan kuliahnya karena dia udah semester 7 di mana semester 7 itu yang nyiapin proses macam karena dia juga kuliahnya kan arsitek susah harus Di balik langkah kepolisian untuk memastikan kondisi kesehatan Akij, ada fakta mengejutkan dari kecelakaan yang menewaskan 7 orang tersebut. Dari keterangan saksi ahli diketahui bahwa kecepatan mobil yang dikendarai Akij saat kecelakaan itu terjadi berkisar sekitar 176 km per jam. Sebuah kecepatan yang cukup fantastis, terlebih bagi Akij yang belum memiliki surat izin mengemudi. Kecepatan 176 km per jam itu kita dapatkan dari keterangan saksi ahli secara saintifik tentang hasil pemeriksaan alat yang ada di mobil Mitsubishi Lancer milik Akij. Kalau saya sih harapannya ini tergantung dari masing-masing institusi yang berkepentingan ya. Saya terus terang tidak terlalu berkepentingan dalam urusan ini. Saya benar-benar justru malah saya selalu beranggapan bahwa kasus ini bukanlah kasus Ahmad Dhani, bukanlah kasus Abdul Qadir Jailani, bukan kasus Akij, tapi kasus anak Indonesia, di mana butuh perhatian sehingga kebetulan Akij menjadi momen penting di mana nomor 11 tahun 2012 itu akan disosialisasikan atau tidak. Nah, yang punya kepentingan itu bukan saya, yang punya kepentingan itu ya institusi-institusi terkait. Ya, saya rasa itu. Jadi ini di luar dari kepentingan Ahmad Dhani sebagai pribadi atau Akij. Sebenarnya yang paling kita inginkan ini prosedur kan ya, kalau memang polisi harus menjalankan kewajibannya, oke hari ini kan sudah dijalankan. Tetap bagaimanapun polisi harus berkembang ke spirit tadi, ke arah Undang-Undang 11 nomor 2012 tahun 2012 mengenai peradilan anak, di mana di situ ada pasal yang mengatakan diutamakan adalah diversi. Diversi itu apa? Penyelesaian secara keluargaan. Apabila terjadi penyelesaian secara keluargaan, maka ya sudah selesai. Meninggalkan kasus Akij, Prahara sedang merundung grup band Geisha. Pasalnya, RS yang diduga gitaris grup band Geisha ini diamankan oleh pihak yang berwajib dikarenakan terbukti memiliki ganja seberat 5,1 gram di kediamannya di kawasan Pengadegan Pasar Minggu. Lantas, seperti apa kelanjutan atas kasus tersebut? Dan benarkah jika ketua RT di wilayah RS bermukim tak mengetahui penangkapan RS? Selanjutnya, hanya di Salep on Cam. Dua masalah berbeda rupanya tengah hinggap di dua pelaku musik ternama di Indonesia. Di tengah kesuksesan grup band Geisha mengguncang musik tanah air, sang gitaris RS rupanya tengah tersandung masalah. Pasalnya RS yang diduga gitaris band Geisha ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan atas dugaan kepemilikan ganja seberat 0,5 gram di kediamannya di kawasan Pasar Minggu. Tengah, sini, Pak. Naikin. Gua, Pak. Bandar, tapi beli melalui hand. Ini RD dan R. Dua orang ini selalu kalau mau pakai bersama, belinya lewat hand. Jadi kita kembangkan melalui si hand sekarang pembeliannya dari mana. Nah, informasi awal adalah salah satu di antara mereka ini diinformasikan kepada kita dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba. Karena memang narkoba ini kita tidak mengenal batas wilayah hukum, lokus tembusnya bisa kemana saja. Kita tangkap dulu di daerah Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, dari hand kita dapat informasi bahwa barang yang kita sita sebanyak 0,05 gram sisa lintingan dan bahan sebanyak 5,1 gram ada milik RD yang katanya gitaris itu. Nah terus dari R ya,
ORS yang katanya gitaris itu. Si gitaris bilang ya itu barang dia. Berita soal penangkapan teman kita RS ya, RS. itu memang beneran terjadi dari tanggal 8. Itu tanggal 8 dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Kita serahkan ke pihak kepolisian yang memang berwenang untuk menangani. Penangkapannya sih tanggal 7, cuman penahanannya mulai tanggal 8 Oktober. Penangkapan RS tersebut sontak membuat banyak pihak terkejut olehnya. Apalagi ketika Geisha Band seolah tak terganggu aktivitas mereka. Dengan tertangkapnya RS tersebut, bahkan di tempat tinggalnya, RS dikenal sebagai sosok yang baik serta kerap mengadakan kegiatan sosial. Oleh sebab itu, tak ayal, penangkapan RS pun membuat banyak pihak tak percaya. Saya nggak tahu tuh pas kejadiannya jam 1 malam. Saya tahunya lihat di TV ada satu rumah si Robi digerebek jam 1 malam. Tahunya pagi saya. Sopan, ramah sama anak-anak gitu, sama tetangga juga nggak ada masalah dia. Waktu terakhir itu hari raya itu sebelum itu buka bersama kita sama nenek jompo, anak yatim piatu dipanggilin sama warga. Ini kan kadang-kadang kan si Robi kan syuting ke luar tuh ya, Surabaya atau kemana. Dia 2 hari pergi, kadang sehari pulang, pergi lagi 3 hari gitu. Nggak ada, cuman dia sama adiknya aja kok di rumah. Dia sudah lama di sini, udah hampir setahun dia di sini. Kaget juga loh, kok tahu-tahu kok maksudnya si Robi ketangkep itu pas di wilayah saya gitu loh. Nggak ada koordinasi dengan saya, kepolisian juga nggak ada ke rumah gitu loh. Tahu-tahu si Robi, saya tahunya pagi di TV ya ketangkep aja gitu aja. Baru karena itu menurut RS sendiri karena iseng aja sering kumpul dengan teman-teman, makanya ya terjadi kejadian itu dan kita serahkan kepada pihak yang berwajib dalam ini kepolisian untuk menyelesaikan masalah dan kita tunggu nanti prosesnya sampai ke pengadilan. Permasalahan ini mau tidak mau membuat karir RS di industri musik tanah air tersendat. Pasalnya, ancaman hukuman penjara 4 tahun dan maksimal 12 tahun terus membayang-bayangi RS. Lantas, akankah grup band tempat RS bernaung akan memecatnya dan menggantinya dengan yang baru? Entahlah, yang pasti apa yang sudah RS perbuat harus ia tanggung segala akibatnya. Belum bisa kembangkan apakah dia bandar atau tidak, nanti mudah-mudahan bisa berkembang. Sementara pasal yang kita kenakan pasal 111 ayat 1. Ancaman hukumannya antara 4 tahun minimal sampai 12 tahun. Dan, jadi kumulatif ya, bukan atau, dan 800 juta minimal maksimal 8 miliar. Dari mereka ini kita mudah-mudahan sih bisa mengembang lebih banyak. Kemudian saran kepada masyarakat, karena pengungkapan kasus narkoba ini tidak bisa lepas dari informasi dari masyarakat. Tolong kalau ada informasi segera diberikan kepada kami, biar kami bisa menindaklanjutinya. Sementara sih tetap jalan aja lah, kan kita belum tahu prosesnya sampai. Lain masalah dengan Geisha, lain lagi masalah dengan girl band Cherry Bell. Setelah sebelumnya Cherry Bell ditinggal keluar oleh 2 personil mereka, Wenda dan Devi, maka kini giliran Anissa yang memutuskan untuk memisahkan diri dari girl band yang telah membesarkan namanya tersebut. Tapi benarkah jika ketiadaan Anissa sejak 18 Oktober 2013 hanya semata-mata karena ingin rehat untuk fokus kuliah, atau justru ada permasalahan lain yang tak bisa diselesaikan? Sekarang melanjutkan kuliahnya karena dia udah semester 7 di mana semester 7 itu yang nyiapin proses macam karena dia juga kuliahnya kan arsitek, susah, harus butuh ada di lapangan juga ya. Kalau komunikasi kayak gitu paling cuma komunikasi paling cuma hasil yang jadi hasilnya dong, yang jadi hasil. Jadi apa Yang udah kalau dia harus praktek ya sudah praktek gitu. Jadi dia sekarang fokus dulu di kuliahnya.
Tak ada jawaban pasti dari para cibi tersebut tentang perihal hengkangnya Anissa dari girl band Cherry Bell. Entah memang hanya rehat sejenak atau memang keluar dari payung Cherry Bell. Yang jelas, 8 personil yang tersisa tetap akan menjalankan sejumlah jadwal mereka. Lalu akan seperti apa Cherry Bell ke depannya? Kita itu adalah tim anak remaja yang kita tuh mau saling support satu sama lain ketika misalnya ada salah satu teman kita yang mau mengerjakan sesuatu yang positif, yang akan membantu cita-cita yang maksudnya cita-citanya, mencapai cita-citanya supaya bisa berhasil, kita harus support gitu loh. Jadi kalau kesulitan kayaknya enggak, Kak. Seperti yang diinin manajer kita, yang udah ditulis sama manajer kita, tetap masih berbaris-baris di tanggal-tanggal selanjutnya, dan semoga kita semua bisa mengerjakan jadwal-jadwalnya semuanya, dan bisa tetap bisa menghibur Tui Boys dan masyarakat Indonesia. Mendulang sukses tak sesulit mempertahankannya, karena disitulah cobaan paling berat itu berada. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Celeb on Cam hari ini,